Masih dalam kajian kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqaid al-Islamiyah dengan subtema Al-Istiwa. Al-Istiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi bid-dharaini amin. Soalan, ma iku apa toh al-muradu utawi kang den karepake bil istiwa'i kelawan kata-kata istiwa fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu utawi zat kang maha welas alal ngarsi ing ngatasé ares iku istawa nguasani sapa Allah. Sudah dijelaskan di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya terkait dengan sifat-sifat Allah. Sifat mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Kita ketahui bahwa sifat-sifat Allah itu zatnya tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Tetapi di dalam kitab Allah itu Allah dawuh di dalam kitab Al-Quran itu seakan-akan Allah itu serupa dengan makhluknya, seakan-akan ya. Tetapi itu mustahil serupa dengan makhluknya. Seperti qaulnya Allah, firmannya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Sebenarnya kata bersemayam ini juga tidak patut disematkan kepada Allah. Makanya di dalam tafsir terjemah ya, Al-Quran terjemah Kementerian Agama itu ditakliki lagi. Itu yang berhak memberi arti itu sebenarnya ya Allah itu sendiri. Walaupun kita harus betul-betul beriman bahwa Allah itu berada di atas arsy ya. Sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun yang digagas oleh imam kita yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Sebenarnya makna istawa itu apa? Istawa itu apa? Ini dari zaman dahulu, dari zaman ulama salaf dan ulama kholaf. Makna istawa ini selalu diperdebatkan, terutama di kalangan ahlul qadar. Ahlul qadar itu ya Mu'tazilah dan konco-koncone. Ya. Jadi yang mana mereka itu Mu'tazilah itu selalu menafsiri ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan logika. Ya. Sedangkan ahli sunnah itu tidak boleh. Ahli sunnah wal jamaah khususnya Asy'ariyah ya, seperti kita ini Asy'ariyah, pengikut madhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, itu tidak boleh menafsiri Al-Quran secara logika, karena sangat bahaya sekali. Ilmu itu, terutama ilmu agama, itu jika diartikan ya, difahami dengan logika kita sendiri, itu sangat berbahaya. Apalagi kita orang awam ya, khususnya orang awam. Maka dari itu kita thalibul ilmi itu tidak boleh mempelajari ilmu agama tanpa guru. Yang mana guru kita itu harus punya sanad. Jadi ilmu kita itu harus mempunyai sanad secara mutawatir kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat bahaya sekali ilmu agama kalau difahami dengan logika kita, bahaya. Karena logika manusia itu mesti berbeda, nggak teko. Apalagi yang berhubungan dengan keimanan, ketauhidan, ya, akidah, itu sangat bahaya sekali. Makanya banyak ulama salaf, ya, ulama terdahulu, zamannya
zaman dimana ulama setelah atau sepeninggalnya para tabi'in ya. Itu dinamakan ulama salaf. Itu kalau mengenai ayat-ayat Al-Quran yang musyabihah ya, ketoke seakan-akan kayak seperti makhluk, padahal tidak ya. Itu mereka, kebanyakan dari mereka itu tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna tersebut kepada Allah ya. Mengembalikan makna tersebut kepada Allah. Dan ini penting ya, kita juga harus mengetahui hal-hal ini, karena ini termasuk dari iman kita terhadap Allah. Baik, pertanyaan itu tadi jawabnya adalah sebenarnya gini ya, kitab Jawahirul Kalamiyah ya. Kitab Jawahirul Kalamiyah ini isinya adalah menerangkan tentang akidah dengan bentuk soal dan jawaban, dan khusus yang bersangkutan dengan sifat-sifat Allah. Jawaban-jawaban di sini sebenarnya tidak menggambarkan jawaban itu sendiri, karena sifat-sifat Allah itu tidak boleh difahami dengan takyif. Takyif itu ya jawaban secara detail. Allah itu satunya Allah itu bagaimana, dan lain sebagainya ya. Seperti ini istiwanya Allah itu bagaimana. Golongan Mu'tazilah mengatakan istiwa itu istaula atau menguasai ya, menguasai. Dan ini tidak cocok dengan hadis-hadis atau tafsir-tafsir atau keterangan di ayat-ayat Al-Quran yang lain, karena tidak ada kata istaula di situ ya. Ini bahaya sekali ya. Dan ini hubungannya dengan kudrahnya Allah. Jadi kata-kata musyabihat ini semuanya berhubungan dengan kudrah Allah. Dan ini kadang memang untuk menguji keimanan seseorang ya. Apakah orang yang beriman itu faham, ataukah taslim, ataukah menafsirkan atau memahami dengan logikanya sendiri. Dan ini apabila difahami dengan logikanya sendiri bisa menyesatkan orang tersebut. Kalau sudah sesat berarti hukumnya kafir. Nah ini bahaya sekali ya. Jawabnya adalah al-muradu utawi kang den karepake bihi kelawan istiwa, yaiku istiwa yaliku kang patut apa istiwa bijalali rahman kelawan keagungane zat kang moho welas ya. Jalla moho agung wa alalan moho luhur. Jadi maksud istiwa di sini ini adalah istiwa yang patut disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiwanya atau bersemayamnya itu tidak seperti istiwanya makhluk Allah. Kalau kita bersemayam itu butuh butuh niki kemudian butuh tempat. Kalau Allah itu tidak ya, seperti gini ya logikanya ya, bumi dan langit ya. Bumi itu di bawah apa di atas? Kan di bawah ya. Langit itu di atas. Kan tidak harus menempel ya. Meskipun satu kesatuan tapi tidak harus menempel. Itu contohnya aja, bumi dengan langit. Nah, di sini penjelasan kata istiwa itu juga tidak diterangkan secara detail. Pokoknya intinya dikembalikan lagi kepada Allah. Karena ini sangat bahaya kalau difahami secara logika. Ya. Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, maka orang yang bertanya tentang istiwa itu diusir sama Imam Malik. Tidak usah tanya-tanya tentang istiwa itu ya. Karena bahaya sekali ya. Piye to istiwa Gusti Allah ya. Itu bahaya sekali ya. Karena sekali menerangkan dan keterangan salah itu bisa menyebabkan kafir ya. Karena bisa jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya ya.
Fal istiwa'u mongko utawi istiwa'i Allah iku maklumun maklum. Istiwanya Allah itu maklum. Wal kaifu majhulun. Nah ini termasuk dawuhnya Imam Malik itu seperti itu ya. Istiwanya Allah itu maklum. Ya diketahui, yang mengetahui ya Allah itu sendiri ya. Tapi pertanyaan itu tadi piye ini mau piye istiwa ya, itu nggak boleh ditanyakan ya, itu tidak boleh ditanyakan karena bisa menyebabkan orang tersebut masuk kategori orang kafir. Wa istawahu lan utawi istiwae Allah alal arsi ing atase ars iku laisa ora ono apa istiwa iku ka istiwa il insani kaya dene manggone manungsa alas safinati ing atase perahu Allah ridabati utawa gegere dabbah awis sariri utawa ing atase ranjang masalan kelawan umpamane. Jadi istiwanya Allah wis istiwa ngono, enggak usah diartekne bersemayam karena bahaya ini nanti ya. Istiwanya Allah. Istiwanya Allah di atas arsy. Itu berarti Allah itu tinggi sekali, ya, maha tinggi. Maha tinggi. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir kan bumi ini kan letaknya juga di langit ya. Di langit. Enggak ngerti mudune piye atau munggahe kan piye. Yang jelas di tengah-tengah langit, dan arsy itu makhluknya Allah. Jadi arsy itu makhluknya Allah. Arsy itu makhluknya Allah yang paling besar, yang paling besar. Mbuh kaya ngapa? Bumi sakmene gedine ya, galaksi sakmene gedine, apalagi arsy-nya Allah. Berarti sangat luar biasa besar. Dan besarnya seperti apa kita tidak akan pernah tahu. Ya. Tidak akan pernah tahu. Ya. Mungkin yang pernah melihat hanya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau manusia itu istiwa atau bersemayamnya manusia, makhluknya Allah itu membutuhkan tempat. Ya, contohnya ya di atas perahu, ya, di atas perahu, di atas ranjang, di atas kursi, ya, di pendopo ini atau di tempat duduk yang lain. Ya. Faman tasawwara mongko utawi sapa wonge iku tasawwara lamun nggambarake sapa man misla dzalik ing padane mengkono madkur fahuwa mongko utawi man iku mimman tetep setengah saking wong golaba wong kang ngalahake alaihi ing atase man apa alwahmu salah ciptane. Jadi orang yang sampai bertasawur tentang istiwanya Allah, dan ini sebenarnya tidak hanya istiwa saja tapi di sifat-sifat yang lain, itu kita sebagai orang mukmin tidak boleh dan haram hukumnya untuk tasawur itu menyerupakan, mengangan-angan, membayangkan bahwa Allah itu seperti ini. Atau ada hadis yang mengatakan itu loh, sholatnya ibadahlah kepadaku seakan-akan kamu melihatku, ya. Seakan-akan kamu awalnya kok supe kok. Kalau tidak salah fa'buduni ka'annaka taroni, ya. Fa'ilam taro fa'inni arok, ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi beribadahlah kepadaku seakan-akan kamu melihatku. Jika kamu tidak melihatku, maka aku melihatmu. Jadi sampean gak usah bayang nih, aku tak ibadah seakan-akan melihat Allah. Kaboten ya. Kita itu ibadah wis pokok ibadah nih. Karena orang awam ya manut kiai. Ngoten mawon nggih. Jadi gak usah dikusuk-kusuk nih. Ya wis pokoke khusuk oleh tumak ninah. Nah, biasa.
Jadi karena bahaya itu tadi ya, karena aku tak ibadah sholat sing khusyuk seakan-akan melihat Allah. Ora bakal iso. Nah, dia ora bakal iso, ora bakal teko. Ya. Wis pokoke ibadah tumakninah rukun ya. Rukun syarat-syaratnya terpenuhi ngono ya wis. Ya. Mbah kuwi ditampa apa ora urusane Gusti Allah. Ngoten. Ya, kurang kedik malih. Kurang kedik malih. Fahuwa miman ghulaba alaihi al-wahmu. Jadi orang tersebut mesti salah faham ya. Jadi orang tersebut pasti salah paham. Orang yang menggambarkan Allah itu pasti salah paham ya, salah paham. Dan itu sangat bahaya sekali. Li'annahu karena saat temene man iku syabbaha ngumpamake sapa man al khaliqa ing zat kang nitahake bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk Allah ma'a sertani annahu setuhuni kelakuan qad sabata teman-teman tetep fil akli ing dalam akal wa nakli lan dalil nakal apa annahu sak temene Allah iku laisa ora ana iku kamislihi ngumpamani sapa iku kamislihi ngumpamani Allah apa syai'un suwiji ya. Karena menyerupakan sang pencipta terhadap makhluk Allah yang mana sudah ditetapkan di dalam akal dan dalil. Maksudnya Allah itu sudah menerangkan dirinya, zatnya di dalam kitab-kitabnya Allah, dan secara logika pun juga tidak akan sampai bahwasanya Allah itu tidak seperti para makhluk Allah, tidak bisa diserupakan kepada makhluknya, sedikit pun tidak bisa diserupakan. Fakama mangko kaya oleh anna dzatahu sak temene dzate Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa zat syai'in ing zat suci minal makhlukati saking pira-pira makhluk. Karena zatnya Allah itu sendiri tidak mungkin serupa dengan zatnya makhluk. Kadzalika hale kaya mengkono la tusyabih ila akhirih mayung sabu utawi perkara kang nisbatake apa ma ilahi maring Allah subhanahu iku la yusabihu ora nyerupani apa ma syai'an ing perkara kang tetep mimma yung sabu setengah saking barang kang den nisbatake apa ma ilaiha maring makhlukat. Nah, pokoknya intinya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan para makhluknya, sedikit pun tidak bisa diserupakan. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu istiwa alal arsy ya. Ini nanti diteruskan yadani ain ya, itu nanti ada ayat-ayat seperti itu, dan itu tidak boleh secara tekstual juga diartikan secara tekstual karena sangat bahaya sekali. Kalau memang tidak bisa takwil itu harus ditafwid ya, tafwid itu ya taslim, dikembalikan lagi kepada Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Makatan ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi manfaat lan barokah dumateng kita sedaya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.